Hujan turun tanpa ampun sore itu. Di tepi sungai pegunungan, seorang polwan gagah berani berjuang melawan arus deras yang tiba-tiba datang menghantam. Air bergulung, menyeret tubuhnya yang sudah kelelahan. Suara minta tolongnya hampir tak terdengar, tertelan gemuruh air dan petir yang menyambar. Dan keajaiban datang dari arah yang tak disangka. Bukan dari tim penyelamat, bukan pula aparat bersenjata. Tapi dari seorang pemuda sederhana, penggembala sapi yang bahkan tak memakai alas kaki. Dengan sebatang ranting di tangannya dan keberanian yang lahir dari hati, ia berlari menembus hujan, melawan derasnya arus demi menolong orang yang tak pernah ia kenal. Langit mulai mendung ketika Ayu menginjakan kaki di wilayah pedalaman, jauh di pelosok Sumatera Barat. Jalanan sempit, berbatu, berkelok di antara perbukitan hijau. Di layar ponselnya, tak ada satu batang sinyal pun yang tersisa. Mobil dinas yang ia kendarai melaju perlahan menembus kabut tebal yang turun bersama udara dingin. Hari itu, ia sedang menjalankan misi penting, menyelidiki dugaan korupsi dana desa. Bagi Ayu, seorang polwan yang dikenal tegas dan tak kenal kompromi, ini bukan sekadar tugas. Ini kehormatan. Sebuah panggilan nurani untuk menegakkan keadilan. Tapi tak ada yang pernah menyangka, misi itu justru akan mengubah hidupnya selamanya. Sore itu, hujan turun tiba-tiba. Deras, menggila, seperti langit membuka segala amarahnya. Ayu menatap jembatan kayu tua yang membentang di hadapannya. Ia ragu, tapi waktu tak memberinya pilihan. Ban mobil menyentuh lantai jembatan, dan seketika, krak, kayu lapuk itu patah. Mobilnya tergelincir, terbawa arus sungai yang mengamuk di bawah. Dalam kepanikan, Ayu mencoba keluar. Air menghantam tubuhnya, menyeretnya di antara bebatuan. Seragamnya berat, pandangannya buram, napasnya nyaris habis. Ia muncul ke permukaan hanya untuk kembali terseret ke bawah. Sungai itu bukan lawan yang bisa dikalahkan dengan nyali. Beberapa kilometer dari sana, seorang pemuda bernama Rudi sedang berteduh di bawah pohon besar. Ia hanya penggembala sapi, hidup sederhana di kaki bukit. Saat hujan deras turun, sapi-sapinya berkumpul, diam, seolah mengerti ada sesuatu yang tak beres. Lalu samar-samar, Rudi mendengar teriakan. Lirih, jauh, tapi cukup untuk membuatnya menoleh ke arah sungai. Di antara derasnya arus, ada sesuatu, atau seseorang, yang hanyut. Tanpa pikir panjang, Rudi berlari. Ia melempar ranting yang dibawanya, menerobos semak dan bebatuan, menembus hujan dan lumpur. Tubuhnya basah kuyup, tapi matanya tajam. Saat melihat sosok itu, seorang perempuan dalam seragam, ia langsung melompat ke air. Arus menghantam keras, namun ia tak berhenti. Dengan tangan gemetar, ia meraih tubuh Ayu yang nyaris tak sadarkan diri. Rambut panjangnya terurai, wajahnya pucat, bibirnya membiru. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Rudi menyeret tubuh itu ke tepi sungai. Napasnya tersengal, dadanya bergetar. Tapi ketika ia menatap wajah perempuan itu, ia tahu, ia tak boleh menyerah. Hujan belum berhenti. Langit semakin gelap. Malam datang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Rudi berusaha menyeret tubuh Ayu yang lemas ke tempat aman. Langkahnya berat, tapi tekadnya lebih kuat. Akhirnya, ia sampai di sebuah gubuk tua di pinggir ladang, terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Bukan tempat layak, tapi malam itu, hanya itu satu-satunya harapan. Ia merebahkan Ayu di atas tumpukan jerami yang dilapisi karung goni. Tubuh perempuan itu menggigil hebat. Seragamnya basah dan menempel di kulit pucatnya. Rudi menelan ludah, antara canggung dan cemas. Ia tahu, jika tubuh itu tidak segera hangat, nyawanya bisa melayang. Ia mengambil beberapa ranting kering, menyalakan api unggun kecil di tengah ruangan. Nyala oranye perlahan menari, mengusir dingin dari udara. Sinar api itu memantul di wajah Ayu. Perlahan, kelopak matanya terbuka. Samar-samar, ia melihat sosok asing duduk tak jauh darinya. Seorang laki-laki muda, berpakaian kusut, basah, tapi dengan tatapan mata yang jujur.
"Kak, kau siapa?" gumam Ayu lirih. Rudi menunduk sopan. "Saya Rudi, Mbak. Saya nemuin Mbak hanyut di sungai. Saya cuma mau nolong." Ayu menoleh, melihat seragamnya kotor dan robek di bagian lengan. Wajahnya menegang, lalu ia mencoba duduk. "Aku harus kembali, ada tugas negara yang belum selesai," katanya pelan, tapi tegas. Rudi menggeleng pelan. "Maaf, Mbak. Malam ini nggak mungkin kemana-mana. Jembatannya ambruk, jalan ke kota banjir. Sinyal pun nggak ada." Ia mengambil kain sarung bersih yang tergantung di dinding, lalu meletakkannya di dekat Ayu. "Mbak bisa pakai ini dulu biar nggak kedinginan. Maaf ya, saya cuma punya ini." Ayu menatapnya. Dalam tatapan itu, tak ada niat buruk, tak ada hawa mesum. Hanya empati, ketulusan, dan kejujuran yang membuat dadanya terasa aneh, hangat, tapi juga rapuh. Malam terus bergulir. Di luar, badai belum reda. Petir sesekali menyambar, mengguncang langit. Tapi di dalam gubuk kecil itu, dua manusia yang tak saling kenal kini berbagi ruang, waktu, dan diam. Sampai akhirnya, Ayu bertanya pelan, "Kenapa kamu mau nolong aku?" Rudi menghela napas panjang, menatap api yang mulai redup. "Karena dulu, ibu saya pernah diselamatkan orang asing waktu kecelakaan. Sejak itu saya janji, kalau suatu hari saya bisa balas kebaikan itu, saya akan lakukan, ke siapapun." Ayu menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Aku bahkan lupa rasanya, ditolong tanpa pamrih," katanya pelan. "Selama ini orang datang karena aku berseragam, karena pangkatku." Rudi menatapnya. Ada jeda, sebelum ia berkata, "Kalau malam ini Mbak nggak berseragam pun, saya tetap akan tolong. Karena manusia itu nggak diukur dari bajunya, tapi dari nyawanya." Tatapan mereka bertemu lama. Diam. Seolah waktu enggan bergerak. Di balik nyala api kecil yang mulai padam, dua pasang mata saling membaca tanpa kata. Gubuk kayu tua itu berderit, rapuh dimakan usia. Di luar, badai menggila menghantam dunia tanpa ampun. Tapi di dalam, keheningan justru terasa hangat. Seperti pelukan tak kasat mata bagi dua jiwa yang tak sengaja dipertemukan. Rudi dan Ayu. Dua orang asing. Dua dunia yang tak pernah bersinggungan. Tapi malam itu, mereka berbagi atap, berbagi dingin, berbagi sunyi, dan mungkin berbagi awal dari sesuatu yang belum mereka pahami. Tak ada status, tak ada pangkat, tak ada jarak yang bisa menahan rasa diam yang tumbuh di antara mereka. Hanya kejujuran di dalam senyap, dan getar samar di dada yang sulit dijelaskan. Rudi tertidur bersandar di dinding kayu yang dingin. Napasnya tenang. Seperti seseorang yang baru saja melakukan sesuatu yang benar, tanpa pamrih, tanpa syarat. Sementara Ayu masih terjaga. Ia menatap wajah lelaki itu diam-diam. Lelaki yang beberapa jam lalu masih asing, tapi kini terasa seperti rumah. Entah mengapa, seolah ia sudah mengenalnya jauh sebelum pertemuan pertama itu. Ia menarik sarung lebih rapat ke tubuhnya, berusaha mengusir dingin, tapi bukan hawa malam yang membuatnya menggigil. Ada hangat aneh yang tumbuh di dadanya. Lembut, menenangkan, tapi juga menakutkan. Matanya tak lepas dari Rudi. Dan perlahan, bibirnya bergetar, berbisik nyaris tanpa suara. "Kenapa rasanya aku aman di sini, di samping seseorang yang bahkan belum aku kenal sepenuhnya?" Di luar, angin masih meraung. Hujan masih mencambuk atap yang hampir runtuh. Tapi malam tetap berjalan, membawa dua hati hanyut dalam keheningan yang tak butuh kata. Cukup rasa, cukup diam. Dan itu, sudah lebih dari cukup. Beberapa hari setelah malam itu, Ayu akhirnya kembali ke kesatuannya. Mobil dinas menjemputnya pagi-pagi, membawanya langsung ke posko utama. Seragamnya sudah kering, wajahnya tampak tenang. Tapi di balik matanya, ada sesuatu yang berbeda. Seperti seseorang yang baru saja melihat dunia dari sisi yang tak pernah ia kira. Ia tak sempat berpamitan pada Rudi. Saat fajar merekah dan badai reda, ia sudah dijemput oleh tim pencari dari kota.
Hanya satu hal yang ia tinggalkan, selembar daun pisang, dengan tulisan tergesa di atasnya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku akan mengingatmu. Waktu berlalu cepat. Tapi tubuh Ayu mulai memberi tanda aneh. Mual setiap pagi, kepala pusing, napas pendek saat menaiki tangga. Awalnya ia mengira stres akibat tugas berat. Tapi ketika siklus bulanannya tak juga datang, hatinya bergetar. Suatu malam, di kamar mandi barak polisi, ia menatap 2 garis merah di test pack yang baru saja ia genggam. Dunia seolah berhenti berputar. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. Tidak mungkin, ini tidak boleh terjadi. Ayu terduduk di lantai dingin. Ia menutup mulutnya agar isaknya tak terdengar. Semua pencapaian, semua kebanggaan, seolah ambruk dalam sekejap. Ia menyembunyikan test pack itu di laci terdalam. Memakai seragam yang lebih longgar. Menghindari makan bersama rekan agar tak ada yang tahu betapa sulitnya ia menelan makanan karena mual. Tapi tubuh tak bisa terus disembunyikan. Rekan-rekannya mulai memperhatikan. Wajah pucat, absen pagi, pandangan lelah. Hingga suatu hari, komandannya menatapnya tajam dan bertanya separuh bercanda, separuh menyelidik. Kamu kelihatan aneh akhir-akhir ini, Ayu. Apa kamu hamil? Tidak, Pak. Hanya kurang tidur, jawabnya cepat, terlalu cepat. Namun di balik wajah tegasnya, pikirannya berantakan. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, membayangkan apa yang akan terjadi jika semua orang tahu. Ayahnya, ibunya, institusi tempat ia mengabdi, nama baik keluarga. Semua taruhannya begitu besar. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu wajah yang terus datang dalam pikirannya. Wajah Rudi. Wajah jujur dan tenang itu. Tatapan mata yang tak pernah menuntut apapun. Tangan yang menolong tanpa pamrih. Ia bahkan belum sempat mengatakan namanya pada lelaki itu. Aku bahkan tak sempat bilang siapa aku sebenarnya. Gumamnya di tengah malam. Malam-malam berikutnya, Ayu sering berdiri di balkon baraknya. Memandang langit yang diselimuti hujan rintik. Tangannya perlahan menyentuh perutnya yang masih rata, tapi hangat, karena di sana ada kehidupan yang tumbuh diam-diam. Ia menatap langit dan berbisik pelan. Tuhan, kalau Engkau dengar, tolong beri aku kekuatan. Aku tahu caranya jadi polisi yang kuat, tapi aku belum tahu caranya jadi ibu yang kuat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ayu tak menangis karena takut. Ia menangis karena perlahan, ia mulai menerima bahwa dari malam penuh badai itu, bukan hanya tubuhnya yang diselamatkan, tapi juga hatinya. Ayu akhirnya memutuskan untuk pulang. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia tak punya tempat lain untuk bersembunyi. Perutnya belum menonjol, tapi waktu tak menunggu. Setiap hari menjadi pertarungan batin. Ia tak bisa bekerja dengan tenang, tak bisa tidur nyenyak, dan yang paling berat, ia tak bisa terus-menerus berbohong pada dirinya sendiri. Langit siang itu kelabu ketika Ayu memutuskan pulang. Namun sebelum menuju rumah orang tuanya, ia lebih dulu singgah ke rumah sakit. Hanya untuk memastikan sesuatu yang sudah ia curigai sejak lama. Bahwa di dalam rahimnya, ada kehidupan kecil yang tumbuh. Rumah itu masih sama seperti dulu. Rapi, kaku, dan sunyi. Ayahnya, Pak Wiratma, seorang purnawirawan polisi berpangkat tinggi, terkenal disiplin dan menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Bagi beliau, anak perempuan adalah lambang nama baik. Dan kehormatan, tak boleh ternoda. Begitu Ayu melangkah masuk, dengan mata sembab dan langkah pelan, sang ayah langsung tahu sesuatu tak beres. Ia berdiri tegak, menatap putrinya seperti seorang komandan menatap prajurit yang pulang dari medan perang tanpa kemenangan. Kenapa pulang tanpa izin? Apa kamu diberhentikan? Tanyanya dingin. Ayu diam. Tak sepatah kata keluar. Tapi tangannya yang refleks memegang perut, sudah cukup menjadi jawaban. Suasana mendadak beku. Hening. Sampai akhirnya suara meja dipukul keras menggema. Kau, hamil? Dengan siapa? Kapan? Apa dia suamimu?
Nada itu menghantam seperti peluru. Tubuh Ayu gemetar, tapi ia mencoba tegar. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku diselamatkan seseorang, di desa waktu bertugas. Aku tidak sengaja. Tapi anak ini, bukan kesalahan." Kalimat itu justru membakar amarah sang ayah. "Jangan membela dirimu dengan kata-kata manis." Wajahnya memerah, napasnya berat. Bu Retno, ibunya, muncul dari dapur. Panik, tapi tak berani menengahi. Lalu dengan nada getir, sang ayah berkata, "Kau tahu arti nama keluarga kita, Ayu? Itu kehormatan. Lebih baik kau tak pakai nama keluargaku lagi, daripada membawa aib ke rumah ini." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada luka fisik manapun yang pernah Ayu rasakan di lapangan. Malam itu, ia menangis di kamar lamanya. Kamar yang dulu penuh kenangan, kini terasa seperti ruang penghakiman. Ibunya masuk perlahan, duduk di ujung ranjang. Wajahnya letih, suaranya lembut namun pedih. "Ayu, ibu tahu kamu anak yang kuat. Tapi dunia tidak sebaik hatimu. Ayahmu hanya takut kamu disakiti lebih dalam." Ayu menatap ibunya, lalu bertanya lirih, "Ibu, kalau aku gugurkan anak ini, aku masih jadi anak ibu?" Hening panjang. Wajah Bu Retno rapuh. "Kamu tetap anak ibu, apapun yang terjadi." Tapi itu bukan jawaban yang Ayu butuhkan. Ia ingin pengakuan, bukan izin untuk menyangkal kehidupan yang tumbuh dalam dirinya. Keesokan paginya, Ayu pergi diam-diam. Di meja makan, ia tinggalkan sepucuk surat. "Ayah, Ibu, terima kasih karena telah membesarkanku dengan prinsip dan keberanian. Tapi maafkan aku, karena hari ini aku tak bisa menjadi perempuan yang kalian harapkan. Kalian mendidikku untuk jadi kuat, tapi kalian tak pernah mengajariku cara memaafkan diri sendiri. Anak ini mungkin belum punya nama, belum punya tempat, tapi aku memilih menjaganya. Bukan karena aku lemah, tapi karena untuk pertama kalinya, aku berani." Dengan tas ransel kecil di punggung dan langkah mantap, Ayu meninggalkan rumah itu. Ia tak tahu akan kemana, tapi ia tahu apa yang harus ia lakukan, mencari lelaki yang pernah menyelamatkan hidupnya. Karena kini, ia ingin menyelamatkan kehidupan yang tumbuh dalam dirinya sendiri. Hujan baru saja reda ketika Ayu tiba di desa itu. Rambutnya lepek oleh embun, wajahnya pucat dan lelah, tapi langkahnya mantap. Ia tak lagi mengenakan seragam, hanya jaket tipis dan ransel kecil di punggung. Di balik jaketnya, perutnya mulai menonjol, disembunyikan dengan hati-hati. Di ujung padang, Rudi sedang memperbaiki pagar kandang. Suara langkah Ayu di atas tanah basah membuatnya menoleh. Ia terpaku. Sosok itu, yang selama berbulan-bulan hanya hadir dalam mimpi, kini benar-benar berdiri di hadapannya. "Ayu," suaranya nyaris tak terdengar. Ayu mengangguk pelan, matanya basah. Ia membuka ransel, mengeluarkan selembar surat yang lecek dan sebuah foto USG. Rudi mengambilnya perlahan, menatap gambar hitam putih itu, lalu bertanya lirih, "Ini, apa?" Ayu menatapnya dengan tenang. "Itu, anakmu." Rudi membeku. Tangannya gemetar memegang foto kecil itu. "Kenapa baru sekarang, Yu?" "Karena aku butuh waktu untuk menerima semuanya. Dan aku datang bukan untuk menuntut apapun. Aku datang karena aku nggak punya siapa-siapa lagi, kecuali kamu." Rudi memalingkan wajah, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Ayu hanya berdiri diam, menunggu penolakan. Tapi yang keluar dari mulut Rudi justru, "Kamu pasti lapar. Masuklah. Rumahku kecil, tapi hangat." Di dalam gubuk kayu sederhana itu, Ayu duduk bersandar di dinding. Rudi menyeduh air jahe, lalu memberikannya dengan tangan bergetar. "Aku nggak ngerti, Yu, kenapa kamu datang padaku?" Ayu tersenyum samar. "Karena kamu satu-satunya yang nggak melihat aku sebagai masalah." Hening lagi, hanya suara angin malam dan tetes air dari genteng bocor. "Kamu yakin ini anakku?" tanya Rudi perlahan. Ayu menatapnya, tak dengan marah,
tapi dengan lelah. Kita cuma terjebak satu malam. Tapi kadang, satu malam cukup untuk mengubah hidup seumur hidup. Keesokan harinya, Ibunda Rudi datang. Wanita renta dengan kerudung lusuh itu sempat terkejut melihat Ayu. Tapi begitu melihat perutnya, matanya melembut. Ia memeluk Ayu tanpa banyak tanya. Kalau kamu datang dengan niat baik, rumah ini tak akan menolakmu. Namun dunia luar tak sebaik itu. Warga desa mulai berbisik, menuding, mencemooh. Yang paling lantang adalah Ranto, pemuda yang sejak dulu iri pada Rudi. Dia itu bukan malaikat. Siapa tahu itu anak siapa. Jangan sampai kita yang kena aibnya. Rudi mendengar semua, tapi ia diam. Malamnya, ia pulang dan melihat Ayu tertidur di bel bambu. Tangannya memegang perutnya dengan lembut. Rudi berbisik pelan, "Aku nggak butuh dunia percaya padaku. Cukup, anak ini nanti tahu, ayahnya nggak pernah lari." Malam itu, Ayu terbangun karena merasakan sesuatu yang aneh. Bukan mimpi buruk, tapi keheningan yang terlalu nyata. Dalam redup cahaya api yang nyaris padam, ia melihat Rudi duduk di pojok gubuk, menatap langit-langit dengan mata yang menyimpan sesuatu di antara takut dan bingung. "Aku bisa pergi, kalau kamu belum siap," bisik Ayu pelan, suaranya hampir tenggelam dalam deru angin malam. Rudi menoleh, pelan tapi pasti. Ia bangkit, melangkah mendekat, lalu duduk di samping Ayu. Tatapannya dalam, tapi lembut. "Justru aku takut kalau kamu pergi lagi, Yu. Aku belum tahu gimana caranya jadi ayah, tapi aku pengen belajar, dari nol." Ayu tak menjawab. Ia hanya menyandarkan kepala di bahu Rudi. Tak ada pelukan. Tak ada kata cinta. Hanya dua hati yang retak, saling belajar menyatukan serpihan yang berserakan. Untuk pertama kalinya sejak segalanya hancur, Ayu bisa tertidur tenang, di rumah kecil yang mungkin rapuh, tapi hangat, jujur, dan penuh makna. Hari-hari Ayu di desa berjalan berat. Keluarga Rudi menerima dengan ikhlas, tapi dunia luar tak sebaik itu. Bisik-bisik mulai bertebaran cepat seperti angin musim kemarau. Ada yang bilang Ayu mempermainkan Rudi. Ada pula yang menuduh Rudi hanya ingin memperbaiki nasib lewat seorang polwan. Rudi memilih diam. Ia terus bekerja, memperbaiki pagar, memberi makan sapi, menanam sayur di ladang. Sesekali ia memandangi perut Ayu yang mulai membesar. Dalam pandangannya, Ayu adalah fajar yang bangkit dari reruntuhan malam, lelah tapi tegar. Namun gosip itu akhirnya sampai juga ke telinga seseorang yang seharusnya tak mendengarnya. Komandan Surya, ayah Ayu. Di ruang kerjanya yang gelap, pria tua itu menatap foto yang diambil diam-diam oleh anak buahnya. Di foto itu, Ayu tampak mencuci baju di sungai, sementara Rudi berdiri tak jauh darinya. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan," katanya dingin. Malam berikutnya, ketika Rudi pulang membawa rumput segar, dua pria asing menghadangnya di jalan sepi dekat sawah. Bahasa tubuh mereka militer, langkah mereka tegap, wajah mereka tenang tapi dingin. "Kau yang bernama Rudi?" Rudi mengangguk. "Kau dianggap menodai kehormatan keluarga besar kepolisian. Ini peringatan." Salah satu mendorong Rudi hingga jatuh, satu lagi menendang rumput yang dibawanya hingga beterbangan. Tapi Rudi tak melawan. Ia hanya berdiri, memunguti rumput itu satu persatu tanpa sepatah kata pun. "Tak ada harga dirikah kau?" ejek pria itu. Rudi menatapnya tenang. "Kalau harga diri diukur dari siapa yang bisa berkelahi, mungkin aku memang tak punya. Tapi kalau dari siapa yang bisa bertahan, mungkin kalian yang harus belajar dariku." Mereka pergi, meninggalkan Rudi dengan luka ringan tapi hati yang berdarah. Keesokan paginya, Ayu mendapati Rudi duduk di depan rumah, diam, dengan memar samar di pelipisnya. "Rudi, siapa yang melakukan ini?" Rudi hanya tersenyum tipis. "Nggak penting. Yang penting kamu dan anak kita baik-baik saja." Ayu tak bisa menahan air mata. Ia menggenggam tangan Rudi, lalu berbisik, "Aku harus ke kota. Aku harus bicara langsung dengan ayahku." Di gedung Polres,
Ayu berdiri di depan ruang kerja ayahnya. Di balik kaca, tergantung rapi seragam kebanggaan keluarga. Ayahnya tampak tua dan lelah, tapi tatapannya tetap tajam. "Apa yang kau cari di sana?" tanyanya datar. "Bukan apa, tapi siapa," jawab Ayu tegas. "Aku mencari hidupku." "Dan kau memilih hidup dengan penggembala sapi itu?" Suara ayahnya meninggi. Ayu menatap lurus. Karena dia lebih tahu caranya mencintai tanpa menuntut. Wajah sang ayah memerah, amarah menahan napasnya. Tapi sebelum ia bicara lagi, Ayu mengeluarkan selembar surat dan meletakkannya di meja. "Ini surat pengunduran diriku. Aku tak ingin hidup sebagai simbol kehormatan, tapi tanpa kedamaian." Ia melepas kancing seragamnya perlahan, melipatnya rapi, dan menaruhnya di atas meja. "Seragam ini pernah membuatku kuat. Tapi hatiku lebih kuat ketika aku melepaskannya." Ayu berjalan keluar, meninggalkan gedung yang dulu menjadi rumah keduanya. Di luar, hujan turun pelan. Tapi di wajahnya, ada ketenangan yang lahir dari keputusan yang benar, meski berat. Sore itu, langit menggantung mendung tipis. Di bawah pohon beringin besar di tengah desa, warga mulai berkumpul. Meja kayu panjang dihias bunga liar, janur sederhana melingkar di atasnya. Anak-anak berlari, ibu-ibu menata makanan. Tak ada gaun putih, tak ada orkestra, tapi ada senyum yang tulus dan doa yang hikmat. Ayu melangkah perlahan. Ia mengenakan kebaya lembut berwarna krem, rambutnya digelung sederhana. Di wajahnya, tak ada ragu, hanya tenang. Karena ia tahu ini jalan yang membuatnya benar-benar hidup. Rudi berdiri di ujung pelaminan bambu, mengenakan baju koko putih dan sarung biru. Matanya lembut tapi basah. Ia tak pernah membayangkan bisa berdiri di sini, di sisi wanita sekuat Ayu. Tapi hari ini, Tuhan menjawab doanya dengan cara yang paling indah. Seorang sesepuh desa memimpin doa. Angin sore berhembus lembut, membawa harum tanah basah. Rudi menatap Ayu dan mengucap janji, "Aku akan mencintaimu, Ayu. Bukan karena aku kuat, tapi karena bersamamu, aku belajar jadi manusia seutuhnya." Ayu menahan air mata, lalu menjawab, "Dan aku memilihmu, Rudi. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tak pernah meninggalkanku, bahkan saat dunia menjauh." Dari kejauhan, tampak seorang pria tua berdiri diam di antara rimbun pepohonan. Seragam pensiunan polisi melekat di tubuhnya yang mulai renta, ayah Ayu. Tatapannya tajam namun penuh rasa yang tak terucap. Ia tak beranjak mendekat, hanya mengangkat tangan, memberi hormat dari jauh. Tegak, tegas, dan hening. Tapi justru dalam diam itu, tersimpan penghormatan yang lebih dalam dari semua kata yang pernah ia ucapkan. Rudi melihatnya. Ia tak berlari, tak menyapa. Hanya mengangguk pelan, menunduk penuh hormat. Ada air yang menggenang di matanya, mungkin lega, mungkin haru. "Mungkin beliau belum bisa menerimaku," pikirnya lirih, "tapi aku akan terus berusaha jadi menantu yang pantas." Tahun-tahun berlalu. Waktu berjalan, menghapus luka, namun tidak dengan cinta. Di sebuah rumah kayu sederhana di ujung desa, suasana hangat menjemput pagi. Suara tawa kecil terdengar dari halaman, seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun berlari dengan kaki mungilnya yang lincah. Di belakangnya, Ayu muncul mengenakan daster bunga dan jilbab sederhana, tersenyum lembut sambil membawa sepiring buah potong. Dari kandang di samping rumah, Rudi keluar dengan keringat di dahi, tapi wajahnya tenang dan damai. Tatapannya jatuh pada Ayu dan anaknya, dua alasan yang membuat hidupnya lengkap. Seolah dunia cukup hanya dengan pemandangan itu. Di dalam rumah, pada dinding kayu dekat jendela, tergantung sebuah seragam polisi wanita. Masih bersih, masih terlipat rapi, tersimpan di balik kaca bingkai. Suatu sore, ketika hujan tipis turun, sang anak menunjuk ke arah seragam itu. "Bu, itu baju siapa?" tanyanya polos. Ayu menoleh, lalu memeluk anaknya erat sambil menatap bingkai itu. Senyum lembut muncul di wajahnya. "Itu dulu baju ibu," ujarnya pelan,
Sekarang ibu tak perlu seragam untuk jadi pelindung. Langit sore menggantung warna emas, menyoroti wajah keluarga kecil itu yang duduk bersisian di ambang pintu. Rudi menggenggam tangan Ayu erat. Mereka saling tersenyum tanpa kata, karena mereka tahu, cinta sejati tak butuh pangkat, tak perlu seragam. Cukup keberanian untuk memilih dengan hati.